Okay, welcome back to our channel. Six Man, every player need a change. Oke, kita sekarang masih membahas seputar NBA. Nah, karena memang akhir-akhir ini nih beberapa akhir ini memang seru banget nih ngomongin tentang award ya. Award. Ya, jadi kita bakal ngebahas tentang award. Apalagi beberapa sudah keluar pemenangnya. Dan beberapa lagi juga masih coming soon. Nah, ini kita bakal bahas tentang Six Man aja dulu ya. Karena Six Man ini kan sama kita. Jadi kita harus duluin dong. Pertama harus Six Man. Jadi terus kalau misalkan kita ngomongin penghargaan tentang Six Man, sebenarnya penghargaan Six Man ini apa sih, Nay? Penghargaan Six Man ini award untuk pemain ke-6, untuk pemain bench terbaik satu liga NBA. Oke, jadi bisa dibilang Six Man itu adalah pemain ke-6 yang memang notabene dia bukan starter tapi dia mengawali game dari bench ya. Iya. Jadi kalau misalkan dia sering di starter dia belum tentu bisa mendapatkan Six Man. Oke. Jadi memang dia khusus untuk pemain bench. Nah, terus kalau misalkan ngomongin pemain bench ini nominasinya siapa aja sih? Untuk tahun ini di musim 2020-2021 ada Jordan Clarkson, Joe Ingles, sama Derrick Rose. Wah, berarti si Utah Jazz tuh nyumbang dua pemain ya? Dua pemain, jadi keren juga ya. Award di Six Man ini ada 2 klub, jadi bukan 3 klub. Cuman 2 klub. 2 klub, 3 player. 3 player. Jadi memang kalau dilihat-lihat hampir mirip sama tahun lalu ya. Hampir Karena kan tahun lalu juga ada Montrezl Harrell sama Lou Williams yang memang di LA Clippers. Ya kan? Nah, terus sekarang ada di Utah Jazz. Oh, nggak heran kalau Utah Jazz-nya tuh berada di seat 1 ya. Iya. Orang bench-nya aja ada 2 orang. Bench-nya aja masuk bisa nominasi. Masuk 2 tuh nominasinya. Belum starternya juga yang memang bagus banget ya kan. Ada juga starter yang masuk nominasi lain. Oh iya. Dan ada Rudy Gobert juga ya. Iya, dan musim ini lumayan banyak pemain luar US yang masuk nominasi. Salah satunya ya di Six Man ini. Di Six Man ini aja ada 2 orang ya. Di Six Man ini ada 2 karena si Jordan Clarkson memang berkebangsaannya Filipina. Terus si Joe Ingles Australia. Wah, kapan pemain Indonesia ya? Yang pasti bukan kita. Filipina udah, masa Indonesia belum. Kita bah. Bukan kita, iya. Kita sudah tua gitu. Ya udah ya. Mudah-mudahan anak keturunan kita. Oke, amin. Ya udah, sekarang kita ngebahas tentang Jordan Clarkson. Nah, kalau misalkan Jordan Clarkson ini bisa kita lihat dari beberapa tahun yang lalu ya, dari yang sebelumnya bersama Lakers, terus ibaratnya dia di Lakers pun bareng Kobe ya. Bareng Kobe. Dia juga sempat bareng sama Kobe dan menurut gua dia tuh beberapa pemain yang waktu itu menurut gua generasi keemasannya Lakers tapi memang masih muda. Pemain muda. Bener nggak sih? Betul ya. Jadi kan ada Julius Randle juga, ya kan? Terus ada Brandon Ingram, Kuzma, Lonzo Ball, pokoknya banyak deh itu ya. Masih pada muda-muda. Terus Ivica Zubac juga ya? Zubac juga. Ya. Nah itu perjalanannya sih oke banget sampai memang di Utah Jazz ini gue melihat ada sesuatu yang berbeda nih dari si Clarkson ini. Bahkan ada orang bilang sekarang kenapa Clarkson jadi bagus tuh karena dia pernah main bareng sama Kobe and LeBron James. Oh iya ya, dapat 2 generasi ya. Dua generasi. Jadi dia bermain dengan dua superstars ya kan, 2 superstars di dua generasi yang berbeda. Dan dua-duanya pemain handal semua itu, jadi mungkin ke bawah impactnya ke Jordan Clarkson. Tapi memang kalau ngelihat beberapa pertandingan kemarin Jordan Clarkson bahkan bisa gue sebut atau bisa gue bilang dia malah jadi starnya si Utah Jazz. Iya, sempat memang mantul ya. Bener kan? Apalagi pas lagi kemarin Donovan Mitchell nggak main tuh, cedera ya kan? Kayaknya tuh tanggung jawabnya ada di Jordan gitu kan? Clarkson ini. Di Clarkson benar. Karena dari segi permainan memang dia badannya kecil posturnya, tapi lincah, terus menurut gua penetrasinya sama shootingnya juga sekarang lebih baik dibanding waktu di Lakers. Dan kemarin pun waktu di Asian Games di sini sempat gue lihat tuh pertandingan dia. Asik. Kan waktu itu dia kalah sama Cina tuh. Kalah. Dia main gokil banget, cuma temennya nggak bisa ngimbangin. Jadi kelas NBA itu lain sama. Beda sama. Iya. Di negaranya beda ya. Beda banget, dia terbang ini tetap kalah sama Cina waktu itu. Dan nggak jauh poinnya lagi waktu itu. Tapi memang kalau kita ngomongin Jordan Clarkson ini nggak heran kalau dia memang mendapatkan penghargaan Six Man ini ya. Tahun ini. Karena
nominasi atau nominator yang lain kayak Joe Ingles, terus ada Derrick Rose. Memang bagus juga di klubnya, tapi menurut gue yang paling stabil dan poin per gamenya juga bagus. Gokil sih menurut gue sih memang Jordan Clarkson. Karena kalau kita lihat Ingles, selain dia sudah tidak muda lagi, menurut gue dia cuma bisa nembak gitu nembak. Terus kalau Derrick Rose, ya bagus sih. Cuma kalau kita tahu Derrick Rose yang zaman dulunya, apalagi dia pernah jadi MVP termuda. Nah itu. Iya kan? Itu yang jadi pertanyaan, Mas. Ini satu kemunduran bagi Derrick Rose atau kemajuan nih? Dari dulu MVP termuda sekarang jadi masuk nominasi Six Man, menurut lu? Ini kalau menurut gue sih sebenarnya Derrick Rose waktu dulu memang sudah mendapat MVP termuda. Mainnya juga kalau menurut gue kalau yang sekarang nih mirip-mirip sama kolaborasi Jamoran sama si Westbrook sih. Ya kan pokoknya gokil deh gitu kan. Kayaknya kalau misalkan mau nonton NBA, kayaknya gue cuma pengen nonton dia doang gitu kan. Nah, tapi kalau kita juga tahu perjalanan karir dia cederanya parah segala macam, menurut gue memang dia mengalami kemunduran. Tapi sekarang dia udah mengalami kemajuan yang bagus banget menurut gue ya, naik karena setelah apalagi atlet kalau sudah cedera tuh biasanya dia tidak bisa balik ke top perform. Nggak mungkin. Apalagi di dengkul. Bener. Makanya lo pernah nggak sih ngeliat Derrick Rose ngedang? Jarang banget. Sekarang jarang banget. Kan? Sekarang tuh dia udah paling nge-shoot, kalau nggak ngoper. Ya kan? Nah, dulu tapi memang terbang edan dulu tuh. Oh iya, kayak lu ya? Kalau lu sekarang udah gak kuat ya. Ya jadi memang kalau misalkan menurut gue sih Derrick Rose ya itulah sayang banget, tapi memang sekarang sih menurut gue udah oke banget karena sudah mengalami kemajuan. Jadi menurut gue buat kalian yang juga pemain basket nih yang sudah pernah cedera dan mungkin takut untuk balik lagi main basket, sebenarnya ada prosesnya sih. Jadi kalian gak usah mikir, gue bisa gak sih kayak dulu. Gak usah mikirin itu, yang penting lu balik aja, fun dulu. Abis fun, lu pasti bisa ke titik yang baru ya. Jadi gue gak bakal bisa bilang lu bakal balik kayak dulu, tapi mungkin, lu pasti ke titik yang baru yang lu bisa menikmati permainannya. Jadi ketemu sesuatu yang baru gitu. Jadi kita nggak ngejar apa yang kita targetin dulu, tapi ada ketemu yang baru. Benar-benar. Sekarang kita ngomongin tentang Six Man. Lu tadi ngobrol sama gue, kalau Six Man itu ada lo di J-League. Iya betul. Lu bisa bilang, apa tuh tadi lu bilang? J-League tuh adalah satu liganya para bench di NBA kalau menurut gua gitu. Karena Liga para secara nggak langsung pemain-pemain di level NBA yang nggak masuk ke starter yang jarang dimainin itu digodok dulu pasti di J-League. Kalau mereka bagus dibawa balik lagi ke tim ya, salah satunya Jordan Clarkson ini dulu sempat main di J-League juga tuh kayak Danny Green, J-League, Michael Porter Jr, Kevin Porter Jr juga, Michael juga, Porter Jr juga, terus Taco Fall juga. Jadi banyak banget emang yang dari. Tapi berarti bisa dibilang gini ya, Nay, karena beberapa pemain memang dia sudah pernah mencicipi NBA, tapi ketika dia performanya menurun, dia dikirim lagi tuh, dibalikin lagi karena memang NBA ini kan liga profesional tertinggi di dunia. Jadi mereka tuh harus siap dari segala sesuatunya. Kalau mereka lagi down, ada second chance-nya, habis itu mereka dapat kesempatan lagi.